AC Milan kalahkan Inter Milan. Max Allegri merayakan kemenangan AC Milan atas rival kotanya Inter Milan. Tetapi ia memperingatkan anak asuhannya jika intensitas permainan menurun maka timnya rentan kalah. AC Milan diketahui sukses meraih kemenangan saat bertemu dengan Inter Milan di Derby della Madonnina. Rossoneri menang tipis 1-0 di laga tersebut. Milan berhasil menciptakan satu-satunya gol lewat Christian Pulisic. Hasil tersebut memperpanjang dominasi Milan atas Inter dalam beberapa musim terakhir ini. 3 kali bobol gawang Emil Audero, Gianluigi Rossi kini naik jadi Capolista. AS Roma mengemas 3 poin penting usai menang 3-1 ketika melawat ke markas Cremonese dalam lanjutan Serie A. Gawang Cremonese yang dikawal oleh Emil Audero 3 kali dibobol oleh pemain Roma, masing-masing dari Matteo Sule, Evan Ferguson, dan juga Wesley Franca. Hasil ini membuat Roma kini mengoleksi 27 poin dan berhak menduduki posisi puncak klasemen sementara. Sedangkan Cremonese kini menempati urutan ke-12 dengan koleksi 14 poin. Kerennya gol salto Ronaldo di usia 40 tahun. Cristiano Ronaldo sudah berusia 40 tahun. Walau tak muda lagi, dia baru saja mencetakkan gol salto. Ronaldo mencetak gol penutup di injury time di laga melawan Alcaraz. Dia menyambut umpan silang dari Nava Bosel dengan tendangan salto yang luar biasa. Dan tambahan 1 gol Ronaldo itu membuat Al Nassr kini makin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 27 poin. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berhasil sabu bersih 9 laga yang telah dilalui. Messi gendong Inter Miami ke final wilayah timur MLS. Inter Miami berhasil melaju ke final wilayah timur MLS. Kali ini terjadi setelah Lionel Messi dan kawan-kawan melumat Cincinnati 4-0. Inter Miami pun melaju ke final wilayah timur menanti pemenang antara Philadelphia versus New York City. Nantinya pemenang final di wilayah timur akan diadu dengan pemenang dari wilayah barat, dan juara sejati di 2025 pun ditentukan pada tahap ini. Florentino Perez konfirmasi telah menuntut UEFA. Presiden Real Madrid Gianni Florentino Perez membahas sejumlah topik dalam sidang umum klub pada hari Minggu kemarin, dan salah satunya adalah Liga Super Eropa. Secara khusus beliau membahas penolakan yang diterima oleh UEFA terhadap proyek tersebut. Pada bulan Oktober yang lalu, Madrid dikabarkan berniat menggugat UEFA menyusul keputusan Badan Sepak Bola Eropa tersebut yang dianggap telah melanggar serius hukum persaingan di Uni Eropa. Tren negatif Real Madrid masih belum berakhir. Real Madrid tersandung saat melawan Elche di laga lanjutan Liga Spanyol. Los Blancos ditanimbang 2-2. Gol baru tercipta di babak kedua ketika Alex Telles membuka keunggulan Elche di menit ke-53, dan Madrid sempat menyamakan skor lewat Dean Huijsen di menit ke-78 sebelum Alvaro Rodriguez kembali membawa Elche unggul di menit ke-84, dan Jude Bellingham menghindarkan Madrid dari kekalahan lewat gol di menit ke-87, dan skor akhir 2-2 bertahan hingga laga usai. Tren negatif Madrid belum juga berakhir. Dengan hasil ini berarti Madrid tanpa kemenangan dalam 3 laga. Arsenal kini unggul 6 poin. Arsenal kian nyaman di puncak klasemen Liga Inggris usai menghabisi Tottenham Hotspur. Meriam London unggul 6 poin dari rival terdekatnya. Kemenangan ini memberikan Arsenal posisi nyaman di puncak klasemen. Kini mereka mengoleksi 29 poin, dan pasukan dari Mikel Arteta memimpin 6 poin atas Chelsea di peringkat yang kedua. Sementara Manchester City kini turun di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin, dan juara bertahan Liverpool malah nasibnya kian tragis. Mereka terlempar ke urutan ke-11 klasemen sementara. Liverpool tak punya skuad yang seimbang. Liverpool tak punya skuad yang seimbang saat kalah dari Nottingham Forest. Lini belakang mereka minim pilihan dan membuat Arne Slot terpaksa bereksperimen. Liverpool saat ini anjlok ke urutan ke-11 dengan koleksi 18 poin. Si Merah tertinggal 8 poin dari Arsenal di urutan yang ke atas. Dan pada laga melawan Nottingham Forest, Liverpool sebenarnya tampil dominan. Mereka mencatatkan 75% penguasaan bola dibanding 25% milik sang tamu.
Liverpool kian terjun bebas. Liverpool tengah berada dalam fase paling mengkhawatirkan sejak era kejayaan modern mereka dimulai. Kekalahan telak 0-3 dari Nottingham Forest di Anfield Stadium memperlihatkan betapa terpuruknya sang juara bertahan di Liga Inggris musim ini. Hanya dalam 12 laga tim asuhan dari Arne Slot sudah menelan 6 kekalahan, angka yang menghapus aura dominan yang mereka tunjukkan di musim yang lalu. Menurut data dari Opta, kekalahan beruntun dengan margin 3 gol atau lebih dari Bournemouth dan juga Nottingham Forest menjadi catatan yang mengerikan. Top skor Liga Inggris Haaland teratas meski laju golnya terhenti. Erling Haaland masih berada di posisi teratas daftar top skor Liga Inggris meski lajunya menjebol gawang lawan harus terhenti. Haaland masih berada di posisi teratas daftar top skor Liga Inggris dan sudah 14 gol sejauh ini ia cetakan di Liga Inggris musim ini. Haaland juga masih menjadi satu-satunya pemain di ajang tersebut yang sudah mengoleksi 2 digit gol. Igor Thiago dari Brentford menjadi pesaing terdekatnya dengan koleksi 9 gol sejauh ini. Tanpa Rodri, lini belakang Man City mudah ditembus. Alan Shearer menilai rapuhnya lini belakang jadi titik lemah Man City musim ini. Tanpa adanya Rodri yang absen di lini belakang, The Citizen tak terlindungi dengan baik. Kekalahan dari Newcastle membuat Man City kini turun ke urutan ketiga dengan koleksi 22 poin. Mereka tertinggal 1 angka dari Chelsea di urutan kedua dan Arsenal di puncak klasemen. Menurut Shearer, masih absennya Rodri turut berperan kepada Man City belakangan ini. Pasalnya Man City tak punya gelandang bertahan lain yang cukup baik untuk bisa melindungi lini belakang seperti Rodri. Semua orang kini menunggu Arsenal terpeleset. Arsenal menunjukkan bagaimana kesabaran klub terhadap manajer bisa membuahkan stabilitas jangka panjang. Arteta membangun campuran ideal antara pemain muda yang semakin matang dengan para pemain inti yang telah paham benar ritme dan juga skemanya. Kontrak pemain kunci diperpanjang, akademi terus memproduksi talenta, dan identitas taktik tetap terjaga siapapun yang turun ke lapangan. Musim ini baru berjalan 11 laga untuk Arsenal, namun atmosfernya sudah seperti fase penentuan. Padahal sejak kekalahan 0-1 dari Liverpool di Agustus yang lalu, satu-satunya kekalahan mereka di seluruh kompetisi, The Gunners tampil konsisten dan jarang tersandung. Kokoh di puncak klasemen, Mikel Arteta ingatkan Arsenal tetap waspada. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan komentar terkait posisi timnya yang semakin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Tottenham Hotspur. Namun Mikel Arteta menilai timnya tidak boleh terlena karena mereka hanya unggul tipis dari tabel klasemen. Terlebih The Gunners saat ini juga tengah menghadapi masalah di mana sejumlah pemain pilar harus menepi karena cedera. Tak kunjung perpanjang kontrak Dayot Upamecano bantah mata duitan. Bek internasional Prancis yakni Dayot Upamecano membantah bahwa negosiasi kontrak baru bersama Bayern Munchen tak kunjung mencapai kata sepakat karena soal uang. Kontrak baru tak kunjung disepakati karena Upamecano kabarnya meminta kenaikan upah yang cukup signifikan. Selain itu, adanya tuntutan biaya penandatanganan terhadap sang bek juga menjadi batu sandungan dalam kesepakatan kontrak yang baru. Apabila Bayern Munchen pada akhirnya gagal mempertahankan kontrak sang pemain, maka mereka harus bersiap kehilangan dengan status bebas transfer di musim panas nanti. Nico Williams jadi rebutan dua raksasa Liga Premier Inggris. Winger lincah Athletic Bilbao yakni Nico Williams sukses memikat dua tim besar Liga Inggris, yakni Chelsea dan juga Tottenham Hotspur. Dua tim asal London itu dikabarkan siap mengajukan tawaran besar sebesar 70 juta euro untuk meyakinkan Nico Williams meninggalkan Athletic Bilbao di jendela transfer berikutnya. Chelsea telah bekerja selama bertahun-tahun untuk Nico Williams sekaligus menawarkan kontrak yang jauh lebih tinggi daripada Athletic Bilbao. Baik Chelsea maupun Tottenham Hotspur menganggap tebusan sebesar 70 juta euro dirasa cukup wajar untuk pemain yang sudah membuat perbedaan di Athletic Bilbao. Robert Lewandowski sudah merespon tawaran dari Fenerbahce. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski dilaporkan telah ditawari kontrak oleh klub Turki yakni Fenerbahce. Akan tetapi Robert Lewandowski disebut sudah merespon tawaran tersebut. Menurut Diario AS, Fenerbahce telah menawarkan kontrak berdurasi 18 bulan kepada Lewandowski untuk bergabung dengan klub tersebut. Namun Lewandowski menolak tawaran itu. Dalam laporan yang sama, Robert Lewandowski dikabarkan hanya menginginkan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Sehingga negosiasi antara keduanya kini terhenti.
sempurna untuk taktik Amorim. MU bakal bajak pemain AC Milan. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan lagi mengarahkan radar transfer mereka ke Italia. Setan Merah dikabarkan lagi menilai jasa pemain Rossoneri yakni Christian Pulisic. Menurut laporan tersebut, Ruben Amorim tertarik menggunakan Pulisic karena sang pemain dirasa sangat cocok dengan taktik yang diterapkan oleh Ruben Amorim di MU. Menurut laporan tersebut, MU semakin tertarik mendatangkan Pulisic karena situasi kontraknya di AC Milan yang masih buntu. Kontrak pemain 27 tahun itu di San Siro akan habis di tahun 2027 nanti, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda Pulisic akan menekan kontrak yang baru. Inter Milan jatuh hati kepada Emi Martinez. Raksasa Italia Inter Milan tertarik untuk bisa mendatangkan kiper Argentina yakni Emiliano Martinez. Bisnis ini mungkin akan mulus, pasalnya klub pemiliknya tidak keberatan sepanjang harga yang ditawarkannya cocok. Football Insider melaporkan bahwa Aston Villa siap mendengarkan tawaran untuk pemain berusia 33 tahun itu. Langkah pendekatan Inter Milan sendiri pastinya cukup mengejutkan, pasalnya mereka sudah memiliki yang sommer yang sangat tangguh di bawah Mister.